Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gera Octaviano, NIM 08051282025058 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai profil kecepatan suara di laut pada praktikum dasar-dasar akustik ilmu kelautan 2021. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Kecepatan suara merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. Hal ini disebabkan kecepatan suara dalam air memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayah, sehingga langkah awal untuk melakukan pemetaan laut atau marine mapping adalah melakukan perhitungan terhadap kecepatan suara di wilayah tersebut. Pengambilan data kecepatan suara dapat dilakukan menggunakan conductivity temperature and depth atau CTD ataupun sound velocity profile atau SVP, kanan 2020. Untuk tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya kali ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui apa itu kecepatan suara dalam air, dan mahasiswa dapat mengetahui cara menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Dan untuk manfaatnya itu, yang pertama, mahasiswa dapat memahami apa itu kecepatan suara di dalam air. Dan yang kedua, mahasiswa dapat memahami cara menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalaman. Profil kecepatan suara di air laut. Profil kecepatan suara menunjukkan variasi kecepatan suara terhadap kedalaman atau kecepatan suara sebagai fungsi kedalaman. Di laut dalam, profil kecepatan suara didapatkan berdasarkan hasil pengamatan atau pengukuran dari parameter temperatur, salinitas, dan kedalaman. Usman 2020. Profil kecepatan suara di air laut. Profil kecepatan dapat dibagi menjadi beberapa lapisan, sesuai dengan karakteristik lapisan perairan yang berbeda-beda. Lapisan atas perairan biasa disebut mixed layer atau isothermal. Di bawah mixed layer adalah seasonal thermocline, ditunjukkan oleh negatif thermal gradient. Nah, di bawah seasonal thermocline ada main thermocline, dan di bawah main thermocline ada deep isothermal layer, hingga mencapai dasar laut yang memiliki temperatur relatif konstan. Sumirang di 2020. Dapat dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian alat-alat yang digunakan. Nah, yang pertama ada CTD. CTD ini adalah alat yang digunakan dalam sampling oceanografi untuk mengukur salinitas air laut, suhu, serta kedalaman air laut pada tempat dan kedalaman yang diinginkan. Alat ini terdiri dari 3 sensor utama, yaitu sensor tekanan untuk pengukuran kedalaman, athermister sebagai sensor suhu, dan sel induktif atau conductivity sebagai sensor salinitas. Juga dapat diberikan sensor tambahan seperti sensor klorofil, kekeruhan, oksigen, dan sebagainya. Umumnya ada 3 komponen utama dalam pengoperasian CTD, yaitu CTD perangkat komputer dengan softwarenya dan perangkat interface sebagai unit penghubung antara CTD dan komputer. Dan yang kedua ada SPP atau Sound Velocity Profiler. Alat ini yang digunakan untuk memberikan nilai sound velocity di setiap kolom kedalaman air di sekitar area survei. Lihat dari gambar. Kemudian rumus empiris kecepatan suara di laut. Yang pertama itu menurut Leroy 1969, kemudian ada Medvin 1975, dan McKenzie 1981. Di sini dapat dilihat C sama dengan lambda dikali F, di mana kecepatan wave speed in meter per second atau kecepatan dalam meter per second. Kemudian ada lambda kekuatan gelombang per second. Kemudian yang terakhir ada F itu atau frekuensi yang dilambangkan dengan hertz. Nah, kecepatan suara di laut berkisar antara 1450 meter per second sampai 1550 meter per second. Menurut McKenzie 1981 dan Munich et al. 1995, dalam Stewart 2007, hubungan kecepatan suara dengan suhu, salinitas, dan tekanan dapat digambarkan melalui persamaan sebagai berikut, yaitu C sama dengan 1448,96 ditambah 4,51 T
min 0,05304 T2 plus 0,000237 T3 plus 0,01630 Z plus 1,340 min 0,01025 T. Dan dikali S min 35 plus 1,675 kali 10 min 77 Z2 min 7,139 kali 10 min 13 TZ3. Di mana C adalah kecepatan suara dalam meter per second, T adalah suhu dalam Celcius, S adalah salinitas, dan Z adalah kedalaman dalam meter. Persamaan ini memiliki keakuratan hingga 0,1 meter per second. Menurut Munson 2004. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus sebaran vertikal temperatur terhadap kedalaman dan salinitas. Yang pertama ada perairan Barat Daya Sumatera, dan yang kedua ada perairan Nangro Aceh Darussalam. Dapat dilihat pada gambar pada layar berikut. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari kedua data berikut.
Baiklah, dapat kita lihat di sini sudah ada 4 grafik. Yang pertama ada grafik kedalaman, kemudian ada grafik salinitas, grafik temperatur, dan grafik kecepatan suara. Nah, dapat kita lihat pada grafik kedalaman, di mana kedalaman yang paling rendah itu di angka 1,5 sampai dengan 750 meter. Dapat lihat grafiknya dari bawah, dari paling rendah sampai naik paling tinggi dengan maksimal 750. Untuk grafik perubahan salinitas terhadap kedalaman, grafiknya dapat dilihat di sini. Grafik salinitasnya dalam satuan PSU. Kemudian untuk grafik perubahan temperatur terhadap kedalaman dapat kita lihat dan terakhir ada grafik perubahan kecepatan suara terhadap kedalaman. Kemudian untuk sheet yang kedua ada perairan Nangro Aceh Darussalam. Dapat sama-sama kita lihat ya. Di sini juga tetap sama, masih ada 4 grafik. Yang pertama ada grafik kedalaman, salinitas, temperatur, dan kecepatan suara. Dapat dilihat dan dapat kita bedakan grafiknya dari grafik Nangro Aceh Darussalam dengan grafik Sumatera. Dapat kita lihat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Seiring bertambahnya kedalaman di suatu perairan, maka suhunya juga akan semakin turun. Seperti yang diketahui bahwasannya laut memiliki lapisan-lapisan. Lapisan ini antara lain lapisan isotermal, thermocline, dan deep layer. Pada lapisan homogen, suhu berkisar antara 26 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Lapisan thermocline merupakan lapisan yang dimana suhunya mengalami penurunan secara drastis. Sedangkan lapisan dalam suhunya cenderung konstan. Berdasarkan kedalamannya, salinitas akan bertambah seiring kedalaman dan semakin cepat kecepatan suara dipengaruhi oleh salinitasnya. Suhana 2018. Baiklah, dari materi yang tadi didapatkan kesimpulan. Yang pertama, kecepatan suara merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei batimetri. Hal ini disebabkan karena kecepatan suara dalam air memiliki nilai yang tidak selalu sama untuk setiap wilayah, sehingga langkah awal untuk melakukan pemetaan laut atau marine mapping adalah melakukan perhitungan terhadap kecepatan suara di wilayah tersebut. Untuk poin yang kedua, pengambilan data kecepatan suara dapat dilakukan menggunakan conductivity temperature and depth atau CTD, ataupun sound velocity profile atau SVP. Dan poin yang ketiga, kecepatan suara dapat dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu mixed layer atau isothermal, seasonal thermocline, main thermocline, dan deep isothermal layer. Berikut daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil dalam materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.